Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada rekan-rekan semuanya, karyawan Hikam Media yang dirahmati oleh Allah, dan juga kepada Mas Manus selaku selaku pengasuh pesantren di sini. Ya, alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberi nikmat oleh Allah SWT, semuanya masih sehat, tidak ada yang sakit, baik itu sakit fisik ataupun sakit hati, insyaallah. Semoga dengan sehat ini kita semuanya bisa mensyukurinya dengan dibuat beribadah kepada Allah seperti ta'lim seperti ini. Semoga dengan kita mensyukuri yang seperti ini, Allah menambah nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita tuturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai ngajinya, mari kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Fatihah Allah membuka hati kita sehingga bisa menerima ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan ridha Allah, sehingga mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita baca syahadat dulu dan istighfar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Biridhaillah qudratil iradatillah. Al-Fatihah. Oke, kita awali dengan pembacaan Al-Quran dulu, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3. Sudah? Ada yang belum? Sampun? Masih belum? Sudah? Sudah lagi? Oke, kita baca ta'awudz dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Sama? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yaitu tentang halal haram. Betul nggih? Halal haram. Ini sangat penting. Kenapa halal haram ini sangat penting? Karena halal haram ini menyangkut apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Betul nggih? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang masuk pasti mempengaruhi kehidupan kita, terutama ibadah kita. Makanya perlu diingat kata-kata ini. Jika yang masuk haram, pasti keluarnya haram. Apa? Jika yang masuk haram, pasti keluarnya haram. Tahu maksudnya? Rampok haram nggak? Ketika dimakan yang haram itu pasti keluarnya haram. Karena hasil ngerampok maka keluarnya bisa nanti dibuat ke tempat prostitusi. Pokoknya seperti itu. Atau ke bar untuk minum-minuman atau judi. Loh kan keluarnya yang haram. Jadi yang haram keluarnya haram. Yang halal keluarnya ya halal. Jangan misalkan bersih, hartanya bersih, keluarnya yang halal. Karena hartanya bersih, keluarnya dibuat nang pengajian. Karena hartanya bersih, keluarnya ke sholat, ke masjid. Kan itu dibuat. Jadi keluarnya apa yang kita makan, mengeluarkannya di tempat yang halal-halal. Tengah-tengahnya halal haram apa? Syubhat. Syubhat apa syubhat? Okay. Kalau yang nggak jelas halal haramnya syubhat itu, maka keluarnya juga nggak jelas. Ya, sholat tapi wis mepet-mepet itu kan nggak jelas ini ya. Ngaji ngantuk kan nggak jelas ini ya. Kata ngaji ngantuk kan nggak jelas. Jadi karena yang nggak jelas, makanya kok saya ini lama-lama kok nggak tepat waktu, kok nggak jelas ini ya. Berarti bisa jadi banyak barang syubhat di tubuh kita.
Sebenarnya haram itu kita sudah tahu nggak? Mana yang haram itu? Tahu. Apa contohnya yang haram? Babi haram. Babi ya, bukan baby. Kalau baby ya enak baby. Babi haram. Minuman keras kita tahu itu haram, pasti kita menjauhi. Jadi karena wis langsung apa ya, wis positif haram gitu, kita enak wis. Gak oleh iki. Sepurane gak oleh. Ki lho, ayo tombok togel gak oleh iki. Haram gitu. Kan kita sudah tahu ya kalau haram. Yang bahaya itu yang itu haram kita nggak tahu. Yang bahaya kan itu ya. Contohnya apa? Ya, contohnya, atau yang bahaya itu yang syubhat kita nggak tahu. Contohnya diundang hajatan sama Mas Manu. Ayo semuanya hari Minggu ya, saya ulang tahun. Wah, Mas Manu ulang tahun. Akhirnya ngundang semuanya. Saya cuman minta ini aja, kita istighosah. Habis itu sudah, gak usah lama-lama. Habis istighosah, keluar piringan, keluar makanan, banyak makanan. Habis diundang makanan, terus ternyata di situ ada jeruk, iki senengane di omah, langsung dikesak. Nah, kira-kira halal apa haram ini? Minimal subhat. Kalau ditanya sama Sohibul Bait, ya, tahu Sohibul Bait yang biasanya jual bait itu ya, jual bait itu ya, Kodia Malang, OSIS, itu Sohibul Bait itu ya. Kalau orangnya agak hitam berarti Sohibul Black. Ya. Kalau orangnya kentutan Sohibul Pret gitu ya. Pokoknya itu, maka ketika ditanya sampean tadi itu ngasihkan ini untuk dimakan apa pulang? Cek dimakan. Berkatnya ada sendiri. Lah, iku bae ana sisa yang tak kena tanggaku ambek dulur-dulur cek dimam. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Lah kok dikesak. Nah, maka kan tidak sedikit ya. Kalau orang yang berhati-hati enggak berani, kecuali tanpa izin. Mas Manu saya bawa ya untuk di rumah. Oke, silakan, langsung halal. Tapi kok moro-moro dikesak, ora apa-apa iku wis suguno ngene iki berarti halal tok lho. Jangan ngomong halal, itu memudahkan, itu hati-hati. Jangan gampang-gampang menggampangkan. Walaupun gampang-gampang bulat ini kata-katanya nggih. Terus pokoknya jangan mudah gampang gitu loh. Kenapa? Ya orang dulu itu sangat berhati-hati. Mending izin. Saya sering melihat itu tahlil itu ya, atau sholawatan, terus kan itu dikasih rokok, makanya rokok itu bisa hukumnya haram. Rokok itu semakruh kan, minimal hukumnya makruh. Rokok dikasihkan, terus kan satu tepak, set. Ternyata ada yang ngambil itu langsung 5, wesak satu, terus ya ambil satu ini. Maksudnya gengko gitu ya. Wih, sing dikesaki haram, sing iki makruh. Ya kok iso rokok hukumnya beda ya. Yang ini makruh jadi haram soalnya apa? Nyolong gitu ya. Yang sana nggak kebagian, sering saya melihat seperti itu. Oke. Jadi satu tepak harusnya kan cukup satu. Di sana saya kebagian. Ternyata loh, entah sana ya, soalnya memang ono sing cukup 5 lebono kene satu dik. Nah, makanya harus berat, jangan gampang. Kan wis suguno mesti halal. Lek ngomong aja halal. Pak, gowo yo ngono. Wis gowo kabeh wis. Lah halal. Ya. Kalau enggak bilang bisa jadi masih syubhat. Aku saiki kok sholat telat-telat sih. Lah, ada barang nggak jelas masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau orang soleh zaman dulu, ya orang-orang zaman dulu itu berhati-hati, sangat berhati-hati. Contohnya siapa? Umar bin Khattab, Insya Allah Umar ya. Ketika jadi khalifah, ketika mau perjalanan menuju dari kota satu ke kota yang lain dengan para petinggi-petinggi negaranya, jalan, ternyata serbanya ini ketera angin, jatuh. Beliaunya turun, tolong dijagakan unta saya, turun. Nah, di Umar, ternyata balik ngambil serban, terus balik lagi. Loh, wahai Umar, kenapa kok nggak belok aja, wis nggak makan waktu banyak-banyak? Loh, unta ini fasilitas negara, jadi saya buat untuk perjalanan kepentingan negara. Lah serbanku roto ini kepentingan pribadi, ya saya ya melakulah. Kalau ini tak pakai lah, ini gak jelas ini halal apa haram ya kan gitu. Kalau kita harus mikir gitu ya kok ya, kan gitu ya.
balas sih. Kalau di sini kan bagian gini-gini ya kalau saya lihat ya apa urusan komputer kan. Delok WA. Ya apa yang kabar yang? Sehat ala pada Omar. Loh. Ini waktunya kerja apa waktunya WA? Kadang-kadang kan gitu ya kalau dipikirkan lo ya. Sampai kalau diperinci ya men. Ya sampai ro tafkhim ini. Kalau diperinci kira-kira kalau waktu ini untuk amen dek bayariku untuk kerja apa untuk WA-an gitu ya. Ya untuk kerja. Lah kok WA-an? Berarti mencuri waktu namanya. Berarti ada waktu haram kan? Iya kan? Loh kalau diperinci loh. Tapi yes, insyaallah Mas Manu ya bisa memahami lah. Ya kan gitu. Oh ya sih lek mek dilu mungkin ikhlas kan itu ya. Tapi kalau lama delok memang WA sih makanya penggawainya gak mari dulu. Kalau grundel yang ini bisa jadi loh, ya. Loh kita harus memikirkan itu kalau paling tidak ya teman-teman lah ya. Loss boleh, ya. Sekedarnya insya Allah kalau diizinkan, tapi loss itu boleh. Yang penting jangan loss dol, ya. Karena kalau sudah dol itu ya, apa-apa kalau dol itu kan berarti rusak. Jangan loss dol, ya. Wajar-wajar saja, jangan teman-teman. Tidak orang lain, saya pun dulu pernah. Jadi ketika wah ini ketemuan ini nanti ya. Yang kalau juragan saya melihat dulu, oh berarti dulu saya pernah di pabrik sepatu, ya, ada di pabrik sepatu. Kalau ada personalianya atau ada kepala bagian, wah kan kerja santai. Ya apa kabar Cak? Wingi sido mancing, ngomong-ngomongan malahan gitu. Ngomong. Loh berarti kan sebenarnya gimana itu? Yang santai tadi kan sebenarnya takut ketahuan, berarti itu subhat. Makanya kok ada kerinan-kerinan itu bisa jadi kalau saya bisa jadi karena makanan-makanan yang nggak jelas itu tadi. Jadi kerja hasilnya tadi ada beberapa waktu yang kita tiba-tiba apa? Itu loh. Kalau gak delok moro santai. Kan ada ya tukang-tukang itu seperti itu. Santai. Oh, nama mandori. Oh, kan. Berarti dia takut ketahuan. Berarti dia sebenarnya tahu kalau itu salah. Maka yang itu hasilnya gak jelas. Hasilnya gak jelas karena gak jelas masuk ke dalam diri kita jadi gak jelas. Makanya tadi itu. Apa? Kalau haram keluarnya haram. Kalau halal ya keluarnya di tempat yang halal. Kalau syubhat gak jelas, maka ya gak jelas. Berusaha, oke? Berusaha. Itu tadi. Sampai seperti itu kalau orang soleh zaman dulu. Ada juga yang sahabat yang ini ya, saya cuman lupa sahabat siapa, yang ketika ada orang bertamu terus ditanya, ada keperluan apa? Ini mau ngomong sih urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi, langsung lampunya dimatikan. Karena ini lampu ini sih bayar urusan negara, oleh pribadi wis. Nah, jadi gitu. Gak berani pakai itu saking takutnya. Kalau kita walaupun gak ya koyok ngono nemen ya paling gak roh berhati-hati lah wis nggih. Jangan ini. Nah, makanya halal haram itu sebenarnya kita yang menentukan. Halal haram yang menentukan siapa? Kita. Rezeki siapa yang menentukan? Allah. Kalau halal haramnya jadi rezeki yang menentukan Allah, tapi mengambilnya dengan cara halal atau haram itu kita. Tak cukup dengan cara halal. Aku pokoknya wis konsisten. Wis tak cukup dengan cara haram. Aku gak melebu tak. Karena ada ya nunut ceklokno. Aku gak tenok perlu. Kalau di pabrik saya pernah dengar seperti itu. Orangnya nggak ada tapi cekloknya ada. Jadi dia sendiri yang menentukan. Lah ini hasilnya kayak anak bojo. Sret. Anak bojo nih tuturannya wangel. Angel teman tuturanmu. Nah, kan itu banyak sekarang angel ya itu gara-gara ini bahasan halal haram. Nggih. Angel tuturan kenapa? Hatinya mati. Di kitab Wasiatul Mustafa itu ada yaitu tadi kalau makanan subhat membuat hatinya gelap, kalau makanan haram membuat hatinya mati. Nasihati gak mempan. Wangel padahal yang gak ada angel siapa? Yang ngasih makan? Orang tuanya bilang, wah angel tuturane. Padahal itu yang menyebabkan siapa? Makanya Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i?
Tahu di mana? Tahu di mana? Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Ternyata kalau diurut-urut memang orang tuanya benar-benar menjaga makanan halal dan haram, benar-benar dijaga. Yang sedikit pun itu kalau nggak izin beliaunya nggak berani, okay? Walaupun kayak halal tapi apa-apa harus benar-benar dapat izin yang memiliki. Makanya cerdasnya luar biasa. Suatu saat Imam Syafi'i ini susah, ya. Susahnya Imam Syafi'i itu kenapa? Gara-gara Imam Syafi'i itu membaca satu halaman gini 2 kali saya gak hafal. Ya Allah, terus 2 kali saya gak hafal. Ya Allah, kenapa saya ini langsung susah? Kita 2 kali bangga, ya Allah. Wih, mau coba pindah doa, hafal. Waduh, 2 kali toh hafal bangga. Imam Syafi'i 2 kali sampai 2 kali nggak hafal susah. Kita kan susah kan bukan susah kayak gitu ya. Susah utang, susah perekonomian, itu susah, kita susah diputusin itu ya, itu susah. Kalau Imam Syafi'i susahnya kayak gitu. Karena apa? Karena Imam Syafi'i itu kalau baca gini, yang pernah diterangkan Nabi Muhammad, Imam Syafi'i itu baca di sini ditutupi. Kenapa lah gak ditutupi? Katut kehafal ini. Jadi nggak fokus yang ini. Sampai gitu. Kalau kita sedih buka bolak-balik ke apa lah ya. Imam Syafi'i gitu. Bahkan ada yang dijelaskan waktu kalau lewat gini kadang-kadang perlu ditutup. Lek ditutup sing melebu iki ke apal semuanya. Dia ada orang ngomong apa ke apal semuanya. Saking cerdasnya. Makanya ketika 2 kali kok enggak hafal, itu langsung susah. Ya Allah, ada apa dengan saya? Langsung datang ke gurunya. Wahai guru, saya ini 2 kali baca ternyata enggak hafal. Masih belum hafal. Ada apa ini kira-kira? Pasti ada sesuatu yang haram yang masuk. Bukan kalau makanan haram sudah tidak mungkin Imam Syafi'i. Tapi sesuatu yang haram. Makanya haram itu tidak hanya makanan saja, tapi bisa jadi mata haram, tangan haram, kan itu nggih. Nah, ini akhirnya diingat-ingat apa ya yang haram ya? Yang maksiat istilahnya gitu ya. Apa diingat-ingat? Oh, ini saya tadi biasanya kalau entah itu dari masjid, entah itu mau ngaji itu ya, saya lewat sini, waktu itu kok lewat pasar aja gitu. Jadi karena lewat pasar, berarti di pasar itu mungkin ada beberapa hal yang mungkin entah itu haram atau itu syubhat, terlihat akhirnya membuat apalannya lemah. Ya, jadi lemah. Makanya Imam Syafi'i ketika sudah nggak lewat situ lagi, langsung bisa, langsung cerdas lagi. Nah, berarti kan itu pilihan kita. Jadi cerdas apa enggak, jadi bersih apa enggak, itu pilihan kita. Ada juga ulama yang pernah diceritakan oleh guru saya dulu, ya Abdurrahman Qomari. Beliaunya bilang gini, biyen iku yo ana wong soleh rajin tahajud, istiqomah tahajud gak tahu telat. Suatu saat kok kerinan. Tapi kerinannya ulama ya subuh itu kerinan. Kalau kerinan kita ya padang itu kan ya sunnah, Ustaz, kerinan itu. Kok bisa sunnah? Rasulullah kan pernah kerinan sama Sayyidina Ali. Iya, maksudnya itu kan cuma sekali. Kalau sekali enggak apa-apa, balik-balik ya kudu sunnah namanya. Akhirnya kerinan, besoknya lagi kerinan lagi, besoknya kerinan. Kenapa ini? Ada apa ini dengan apa? Saya ini kok nggak bisa bangun malam. Diingat-ingat lagi sih apa ya yang membuat saya nggak bisa bangun malam. Akhirnya ketemu. Ternyata apa? Ketika habis makan, saya lewat jalan, saya selilitan. Nah, ketika selilitan itu ngambil pagernya orang dari bambu itu loh, dibuat selilit. Saya belum izin sama orangnya. Nah, ketika izin, Pak, saya dulu beberapa hari lalu saya ngambil untuk selilit ini, mohon dihalalkan ya izinnya ini. Oke, silakan, enggak apa-apa. Lek pagernya menjuk abe itu baru saya kurang ikhlas. Atas medide halal, Pak. Iya, tapi saya belum izin. Ya halal. Nanti malam sudah bisa bangun. Padahal selilit toh. Lah kita panganan koncone hari ini. Pangan. Nggih. Kalau sudah masuk ini, lah ini bahaya. Makanya sebenarnya halal haram itu pilihannya kita. Aslinya itu walaupun kita itu tinggal menunggu. Wis aku punya halal tok, kudu sabar saja. Kuncinya di sabar.
Kayak ini. Misalkan maling, ya, maling itu kan nyolongan ya. Makanya dinamakan maling soalnya nyolongan itu tadi. Maling itu mencuri. Sebenarnya kalau nggak mencuri, dia itu tetap mendapatkan yang halal. Misalkan tas ini ya, saya hasil mencuri. Misalkan saya sabar, tetap suatu saat saya dapat tas ini. Tas ini akan ke saya dengan cara yang halal. Karena saya kurang sabar, maka saya mencuri dengan haram. Jodoh juga sama. Jodoh sudah ditentukan. Tinggal kita mengambilnya dengan jalan halal apa haram. Iya. Kalau halal apa? Menikah. Kalau haram berzina. Waduh lek gak tak zina sik wah gak dikekno iki ambek wong tuane. Saya harus dengan jalan sing gini, nanti orang tuanya kan akhirnya duh ya apa wis meteng dikek iki. Bapak wis jarno Dek. Wah, ini salah ini. Sebenarnya itu wis anyen bojone, saking ngedeke wis gak sabar mengambilnya dengan jalan haram. Asli ini. Asli. Makanya tinggal sabar-sabaran aja. Pernah juga dulu di zaman Ali bin Abi Thalib, beliaunya ingin mensedekahkan pelana kuda. Saya kayaknya akan menyedekahkan ini. Tapi engko wis habis sholat. Tak sholat sih. Hanya sholat. Ke masjid, dicancang kudanya, akhirnya tinggal sholat. Keluar sholat, pelananya hilang. Ya, pelananya loh. Nanti waduh. Kasih sedekah iki wis hilang. Ya, hilang duluan. Gak jadi sedekah hilang duluan ini. Akhirnya sik tak golekane sih. Kayak iso ketemu iki. Kalau sekarang mungkin sesek dendi yo. Oh comboran iki. Biasa wong mari nyolong iki dole comboran iki. Akhirnya kecomboran, cuman Sayyidina Ali juga enggak kecomboran itu ndak. Maksudnya itu ada tempat ya biasanya jualan-jualan barang-barang enggak jelas itu. Akhirnya dilihat di pasar yang biasanya orang jualan-jualan. Ketemu lah iki apa? Sopo iki nyolong kok moro didol kene? Tanya, "Pak, boleh nanya enggak? Yang jual ini tadi siapa?" "Oh, si fulan ini Sayyidina Ali." Loh, asli ini aku mangkat pelanai mau tak sodakon kan ya kesifulan itu asli nih. Tapi aku nunggu sholat sih, mari sholat baru tak sodakono. Tapi karena kayaknya dia wis gak sabar, makanya dia padahal aslinya kalau sabar tetap kan ke situ. Cuman bedanya apa? Karena gak sabar dia mengambilnya dengan jalan haram, mencuri. Kok sabar dia jalan halal disedekahkan. Loh, tinggal sabar atau enggak? Sabar. Makanya yang penting kita berusaha, insya Allah datangnya barang ini nanti dengan halal dan itu bersih, enak dibuat ibadah. Makanya kalau ada ibadah istilahnya yang jadi ukurannya gini, kok mulai males ya pasti ada barang haram yang masuk. Kok enteng ya insya Allah pas halal semuanya. Makanya kalau ingin yang dikoreksi, kalau ingin enteng yang dikoreksi itu makanan ini. Makanan halal haram ini kan haram itu kan ada beberapa sebab ya. Ada yang memang haram. Apa? Kayak tadi babi. Karena memang sudah haram. Ada yang haramnya itu karena sebab. Sate ini halal. Lalu aku oleh ini tutuk nyolong atau mengambil tanpa izin jadi haram. Ini karena sebab. Ada juga yang seperti ini. Walaupun ini mungkin ada perbedaan pendapat, tapi saya mengambil guru saya dulu itu katanya gini. Kalau ada dua hukum pilih sing abot ae, insya Allah aman. Nah, guru saya ngajarkan gitu. Makanya dulu bilang gini. Orang kerja kok sampai meninggalkan sholat, maka hasilnya haram. Gara-gara kerjanya dia sampai meninggalkan sholat, hasilnya haram. Lah kan, aku kerja halal lagi. Iki kudu ika media perjudian iki. Iki asli dipercetakan bukan perjudian. Lo kan halal. Apa nih sing haram? Yang haram ternyata yang gara-gara kerja iku sampai meninggalkan sholat. Yang haram yang itu. Understand?
nggih. Alhamdulillah. Fahim tum, nggih. Ah, ini yang hati-hati. Guru saya dulu pernah bilang seperti itu. Makanya semakin awal waktu sholat kita lakukan, semakin baik. Walaupun sebenarnya, waduh, gak nututi kok. Nah, paling tidak masih tepat waktu. Jadi ada awal waktu, ada tepat waktu. Apa bedanya awal waktu sama tepat waktu? Kalau awal waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayak kan itu langsung tutup seret. Semuanya sholat, paten saya pernah masuk itu ya. Peteng kabeh itu moro tinggal gitu aja wis. Loh yo. Jadi wis gak peduli ada orang wis moro cek tinggal wis. Tinggal. Beliaunya kayaknya gak takut kehilangan wis. Metu-metu karep dhewe ndelok-ndelok pokok kan gitu. Langsung ditinggal wis sholat semuanya. Kayak di Masjidil Haram ya. Nggih seperti itu nggih. Saya sendiri soalnya belum pernah ke sana. Jadi nggak tahu katanya gitu. Terus pokok sholat wis langsung terus. Nah, ada yang waduh, gak iso iki. Karena apa? Kondisi. Kita nggak bisa kalau kayak gitu. Nah, paling tidak tepat waktu. Kalau itu awal waktu, kalau tepat waktu 1:30 itu tepat waktu apa enggak? Tapi tetap masih tepat waktu. Tepat waktu berarti tidak melebihi waktu yang ditentukan. Itu tepat waktu. Jadi jam 2 masih tepat waktu karena bukan waktu asar. Tepat waktu nih duhur gitu loh maksudnya. Saya tahu ini gara-gara dulu pas kuliah. Semoga dosennya nggak mendengarkan ini. Mohon maaf Pak dosen. Saya kurang setuju soalnya. Jadi pernah kuliah asar, Pak, sholat asar dulu. Sekalian aja wes ndak usah istirahat kok misalnya mulai jam 5. Waduh, Pak. Sudah apa-apa. Jam 5 kan saya tepat waktu. Loh, tepat waktu apa sih, Pak? Bingung. Saya juga bingung. Loh, apa sih tepat waktu jam 5? Loh, kan tepat waktu, waktunya asar, bukan waktunya maghrib kan? Oh, berarti akhirnya paham. Oh, maksudnya tepat. Oh, berarti sebenarnya itu awal waktu. Jadi gitu. Akhirnya baru tahu kalau yang paling benar adalah, yang paling afdal adalah awal waktu. Kita harus sholat tepat waktu. Kadang-kadang kan kita salah ngomong ya, kita harus tepat waktu. Tepat waktu itu maksudnya dipikir awal waktu. Padahal ada awal waktu, ada tepat waktu. Jam 5 itu masih tepat waktu. Kok bisa, Pak? Iya. Lah kan masih waktu asar. Oh iya. Hanya jam 5 baru keluar. Perjalanannya ke masjid rada ado. Ada haram waktu. Waktunya haram. Kalau sudah masuk waktunya maghrib baru haram. Gak boleh. Kalau maghrib saya kurang 3 menit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya tepat waktu. Secara fikih, tapi secara tasawuf kita harus tahu, ya. Kita gak iso ngore Gusti Allah, kan gitu. Hanya sholat maghrib, waduh, wis jam 5 aslinya, nerangnone gorong mari. Akhirnya sampai jam 5:10 atau lebih seperempat waktu itu. Perjalanan ke masjid, ndak nutut 10 menit. Akhirnya sholat asar, dapat 2 rakaat, Allahu Akbar maghrib. Aduh, Bapak wis dosene dosoi. Maaf Pak dosen. Tapi enggak nyebut nama ya. Namanya dosen itu adalah ya enggak boleh. Kalau dosennya tahu bahaya ini. Lah itu makanya jangan mengundur. Mas Manu juga enggak boleh mengundur. Kowe wis salate, tutupno iki selak enteni. Terus sampai asar. Maka yang dosa siapa? Ya, dosanya pemimpinnya. Makanya pemimpin itu banyak dosanya. Lek gak iso ngatur maksudnya. Tapi kalau banyak kayak gini, pahalanya banyak. Jadi Mas Manu dapat pahalanya sejumlah yang ngaji ini. Enak kan? Enak. Makanya ada orang tidak bisa banyak membaca Al-Quran karena kesibukan. Akhirnya beliaunya cerdas tapi saya bisanya membaca gak iso sak juz sih. Karena saya sibuk. Bisanya cuma 1 lembar. Karena dia cerdas dan dia punya uang, hanya uangnya dibelikan Al-Quran. Ada yang hafid Quran? Masih Masih di pondok? Ini kasihkan. Lah anaknya di pondok baca Bismillahirrahmanirrahim hafalan. Setiap baca yang sedekah tadi dapat. Alhamdulillah hafal taruh. Bacanya nggak melihat. Setiap dia baca lagi dapat karena hafalannya tadi dari al-mushaf yang itu. Dia besar ngajarkan. Ayo semuanya amma yatasaalun. Akhirnya semuanya ikut. Dia baca
dia dapat. Muridnya baca, dia dapat. Wah, ngalir terus itu. Cerdas. Gak iso ada waktu banyak, sedekahnya yang main. Jadi jangan, gak iso. Nasi sudah jadi bubur. Berhenti di situ. Ini salah. Maka pepatah yang berhenti di situ salah. Nasi sudah jadi bubur. Teruskan. Bagaimana caranya agar jadi bubur ayam spesial. Gitu. Rawahu Hakim. Rawahu Hakim. Oke, maka kembali lagi, yang halal jelas, yang haram jelas, tinggal itu pilihan kita. Dan balik lagi, haram itu tidak hanya makanan. Kalau makanan yang haram masuk, bagaimana cara menghilangkannya? Ya apa terus kadung aku biyen iku wis ya apa ya wis kadung males, kayaknya memang banyak makanan haram yang masuk ini. Salah satunya adalah riba. Apa? Wis nabung-nabung iku tak pangan kabeh, itu ribanya itu sudah tak makan nisan. Kan enggak boleh ya sebenarnya ya. Itu kayaknya ini wis gak peduli halal haram, pokoknya saya makan. Makanya sudah males ini apa ya, wis mendarah daging. Saya itu kayak berat sholat awal waktu itu. Nah, misalkan gitu ya. Bagaimana cara menghilangkan yang haram di dalam tubuh kita? Yaitu dengan cara masukkan air, masukkan rinso buat kamu. Jangan ya, itu tidak hilang haramnya, itu hilang nama-namanya itu nanti. Jadi bukan seperti itu menghilangkan haram di dalam tubuh kita, tapi dengan cara apa? Puasa. Jadi kalau dengan puasa kok tambah kurus, oh berarti banyak haramnya. Ya belum pasti juga, tidak bisa juga. Tapi salah satu solusinya kata ulama adalah dengan puasa itu menghilangkan haram, daging haram yang ada dalam tubuh kita. Maka diingat-ingat, sebelum Allah menghilangkan daging haram yang ada dalam tubuh kita dengan penyakit, pakai penyakit iki, akeh harame iki. Entek dagingnya sing haram-haram. Kena penyakit, akhirnya tambah kurus, kena penyakit ya. Kurus. Kayak saya kemarin sakit seminggu langsung turun sekitar 3 kilo insyaallah. Kayaknya waduh, iki koyoke panganan-panganan haram gak jelas sih. Kan? Jadi alhamdulillah diambil oleh Allah dengan seperti itu. Tapi mumpung belum diambil dengan penyakit, mending diambil dengan puasa. Pilih mana? Puasa apa kena penyakit? Pilihannya kok kena sing enak, kok kena pilihan mangan di ayam bebek kendang gitu ya, atau ayam lintang. Nah, pilihannya itu aja. Pilih puasa, pilih mengurangi daging haram dengan puasa, apa menguranginya dikasih penyakit. Ya terserah. Saya enggak menyiapkan menu-menu yang lain. Itu kalau daging haram. Kalau harta haram, pilih mana? Keluar dengan sedekah atau dikasih musibah. Balik-balik saya iki ono dadakno iki kelangan, ditipu, dicopet, wis balik-balik HP rusak, wah kasih musibah. Kenapa? Karena ada harta haram yang harus keluar. Harta haram yang langsung nyolong gitu tahu kita iki haram nih. Yang nggak tahu itu yang gak jelas tadi haramnya. Salah satunya ternyata seperti ini. Zakat gak keluar, itu juga harta haram. Karena harusnya keluar, dia gak keluar. Ini pengajian Selasa kemarin di Masjid Jamek. Gus Sultan yang menjelaskan. Juga namanya harta haram juga. Kita, misalkan gini, saya, sepi ini, rezeki seret, pakai buan nih, sepeda rusak, HP rusak, seret berarti ya. Terus, padahal kita mampu sebenarnya. Iki wis tak kei. Loh apa ini pak? Iku zakat. Oh zakat. Alhamdulillah. Matur suwun. Padahal kalau ditanya sama niki wong mampu apa gak mampu sih? Aslinya aku ini mampu. Tapi yo dikai zakat tak terima ae. Itu haram itu. Rom mampu tapi dikai zakat diterima itu haram. Kenapa? Iki bagiannya wong gak duwe kok terima ae. Jadi gitu. Ini bagiannya wong gak duwe kok terima ae haram. Nah, jadi yo kekno, oh maaf saya mampu. Kasihkan yang gak mampu. Saya orang mampu bukan orang miskin. Nah,
Jangan memiskin-miskinkan, ya. Daging kurban boleh. Apa? Daging kurban boleh. Oh, kurban itu tidak khusus fakir miskin, tapi bebas. Kurban itu bebas. Kalau zakat itu loh yang. Nah, ini jangan memiskin-miskinkan. Ya, jadi harus mampu, jangan. Makanya dulu guru saya bilang gini. Lek ono zakat awakmu mampu kok pangan, berarti awak kepengin dadi wong miskin. Karena lek kaya iku ngekei zakat kudu mangan zakat. Ya, dikit-dikit ya. Kadang-kadang kita kepepet terima aja kan itu. Makanya saya apa ini? Zakat. Kalau sedekah bebas. Apa ini? Sedekah. Oh, oke. Okay. Apa ini? Hadiah, oke. Okay. Tapi kalau apa ini zakat sih? Aku mampu aku. Loh, kok iso mampu? Iya. Miskin itu adalah dia punya pekerjaan tapi masih hanya bisa dibuat hari ini. Miskin. Kalau fakir, pekerjaan ya gak duwe. Gawe saiki ya kurang. Itu fakir kan itu ya. Kalau miskin, saya punya, ada yang mengatakan saya punya tapi gawe sekarang nggak cukup. Saya kerja tapi gawe sekarang nggak cukup. Ada yang mengatakan seperti itu, miskin. Sampean cukup lah. Tak genang lintangnya cukup kok. Saking saiki biasa aku duit sakmene saiki sakmene. Misalkan saya mau beli apapun sekarang saya bisa. Karena delok duit wis gak kuat, apa iki? Zakat. Piro? 1 juta. Mayan nek itu HP. Sip. Nah, sapsip sekarang sapsip. Ben dilukup jenengan dengan malaikat ya. Makanya hati-hati. Itu kan kita nggak tahu ya kalau yang seperti itu kadang-kadang ya. Halal haramnya itu loh. Lewis babi serusan kita. Ya, minuman berbintang wis tahu kalau itu haram. Tapi kalau yang seperti ini kadang-kadang kalau nggak ngaji, nah, makanya kalau sudah masuk sisi iki koyo banyak harta gak jelas iki. Wis tak sedekahno wis cek jelas iki. Kenapa? Barek ini sedekah iki lho enggak entek. Kan itu ya. Jangan eman-eman. Sisi aduh lah tak sedekahno lagi wis yo kok tabungan. Kulino ndelok tabungan iki bahaya ini, nggih. Sisi tabungan. Aduh. Kan gak ero kan. Wis gak jenenge gak ero insyaallah Gusti Allah Maha Pengampun. Waduh, ini bahaya ini. Kalau bentar-bentar Allah Maha Pengampun boleh. Kita itu memang harus Allah Maha Pengampun itu, tapi lebih berhati-hati itu lebih baik. Was-was itu baik apa jelek? Was-was, tahu was-was? Allah. Lewis kate rukuk baru Allah. Bariso iki was-was ini namanya ya. Wudu coba mek kabeh. Itu was-was. Was-was itu jelek. Tapi was-was masalah zakat. Wis zakat apa gurung ya? Ustaz zakatnya apa gurung ya? Wis gurung iki. Ah, baik. Was-was zakat koyo ustaz zakat padahal wis terus koyo gurung iki. Zakat lagi. Oh, boleh, enggak hilang. Enggak akan jadi miskin. Karena miskin kaya itu takdir. Ingat-ingat jenengan walaupun doa ya Allah jadikan saya miskin, tetap lek tulisannya sugi ya sugi. Ya, Rasulullah kan juga berdoa miskin ya. Rasulullah itu miskin. Dan kaya bukan ukuran kemuliaan. Wong iku suge dimuliakan. Nggih. Lek wong sugih nggih. Nah, ini salah memuliakan gara-gara kayanya itu enggak boleh. Nggih. Jadi kaya bukan ukuran kemuliaan. Kalau kaya ukuran kemuliaan, maka niscaya yang nabi paling mulia adalah Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Padahal nabi paling mulia siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Pernah enggak? Iya. Pernah enggak makan 3 hari loh. Berarti kaya apa miskin? Pernah enggak makan 3 hari. Makanya Rasulullah juga pernah berdoa apa? Jadikan saya orang yang miskin. Berani jenengan doa. Doa kaya gak kabul-kabul Ustaz, doa miskin. Nggih. Aisyah itu setelah meninggalnya Rasulullah banyak harta yang datang kepada beliau. Terus beliaunya bilang gini, saya itu menikmati hidup ini, dapat menikmati hidup ini ketika masih bersama Rasulullah waktu pas miskin. Jadi pas saya menikmatian ketika ambil Rasulullah pas miskin. Saiki iki hartaku
banyak gara-gara setelah meninggal Rasulullah ini banyak harta kan, beliaunya banyak diuji harta, jadi banyak harta yang masuk. Tapi beliaunya ternyata saya itu wenaan, hatiku tenang ketika miskin bersama Rasulullah. Kayak wanita-wanita sekarang, gak mungkin, Mas. Ini kita dioma dewe nak Mas yo, pasti gitu. Wis dioma Mas, ini kita dioma ono tamane, ono gazebune, enak. Itu kayaknya lebih tentram, lebih tenang. Ono kolame, wes kan gitu. Ternyata Aisyah ndai. Aisyah itu malah pas miskin biar aku tentram. Makanya siapa sahabat paling kaya? Nice. Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan Utsman. Utsman kaya tapi di apa? Diselip sama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini kaya, tapi pernah akhirnya, ya Allah, doanya Abdurrahman bin Auf, jadikan saya orang miskin. Sahabat paling kaya ndonga jadikan orang miskin. Kenapa? Karena susah. Dibilang Abdurrahman bin Auf, sampean beniku mlebu swarga paling kari di antara sahabat-sahabat yang lain, langsung susah. Kenapa? Ya amen hisab urusan dunyane suwe. Aduh, susah. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Langsung doa. Donga ambek doa jadi donga. Oke. Langsung doa jadikan saya orang miskin. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Setelah perang Tabuk, banyak petani rugi. Kurmane bosok kabeh. Aduh, gara-gara tinggal perang iki. Akhirnya kurma bosok kabeh, aduh rugi wis. Abdurrahman iki kesempatan jadi orang miskin nih. Para petani dikumpulkan. Petani. Undangan. Wah, undangan. Siapa yang kurmanya busuk? Saya. Aman busuk. Berapa hektar? Misalkan gitu ya. Akhirnya ya wis tak beli dengan harga kurma enggak busuk. Wah seneng, wah alhamdulillah gak jadi rugi. Beli. Sampai hartanya, dikisahkan sampai hartanya habis. Ya mungkin tinggal sedikit lah untuk kehidupan aja. Seneng alhamdulillah, akhirnya benar-benar miskin. Doa saya terkabul. Gak lama kemudian, Raja Yaman dengan utusannya datang. Ya, datang ke para petani. Saya dengar di sini banyak kurma busuk gara-gara ditinggal perang Tabuk. Mana? Saya belinya. Loh, wis tebas sampai Abdurrahman bin Auf. Oh, ya wis, saya tak ke sana saja. Akhirnya ke rumahnya Abdurrahman bin Auf. Saya dengar kamu wis nebas kurma busuk. Oh, iya, itu tak taruh di gudang semuanya. Saya mau beli kurma busuknya. Loh, buat apa? Kurma busuk wis gak kanggo sik, Dek. Tuku ae. Di Yaman sekarang ada wabah kena penyakit kulit. Yang mana obatnya hanya kurma busuk. Wah, Gusti Allah kenario kan bisa saja ya. Maka saya butuh kurma busuk banyak. Oh, enggak. Kata kayak tadi miskin ya wis kata dia tuku. Enggak. Saya enggak mau jual. Ya udah, saya beli 3 kali lipat. Duh, enggak, bukan urusan dunia ini. Saya enggak karena murahnya, enggak. Ya udah tak beli 10 kali lipat. Oh, enggak. Enggak mau. Tetap nggak mau. Akhirnya ada yang merayu. Abdurrahman bin Auf, kalau kamu punya harta banyak, nanti bisa dibuat perjuangan Islam, bisa dibuat masjid, bisa dibuat ini. Benar juga ya. Akhirnya diterima. Kepingin miskin, malah tambah jadi 10 kali lipat. Anjen wis takdir soge. Nggih. Kalau kita alam ya. Kita nggak tahu, kita yang takdirnya sugih yang mana sih, kita nggak tahu. Okay? Kalau takdirnya sugih, makanya jangan sampai gara-gara apa pekerjaan kita meninggalkan sholat. Iki lek tak tinggal sholat iki kok ana wong tuku sekitar 10 iki gak kedoli, man iki 10 iki lumayan badine wis 50.000 iki. Loh, ngitung gitu. Kadang itu matematika kita kan ya. Lek tinggal sholat 10 pelanggan hilang iki. Padahal lek wis rezekine mesti teko. Ingat kata-kata ini. Ini apa namanya? Simpelnya hadis. Hadisnya dua lah, simpelnya cuma gini tok. Saya masih ingat Ustadz Marzuki ketika disabilitas dulu. Le iyo moso orao, le ora moso iyo. Ingat ya.
Halo, assalamualaikum. Salam. Apa tadi kata-katanya? Ini harus ada di pikiran kita nanti tenang ini. Iyo moso orao. Apa maksudnya? Kalau memang ada sudah tulisan, tetap akan datang. Walaupun tipu iki tetap ya kayak ini tadi. Wis tulisannya kaya ya kaya. Lek ora moso iyo. Waduh. Gara-gara tinggal sembayang rek. Aja memang lawan tuku malah kasih wis. Nah, ada gak kata-kata gitu? Banyak. Ini sembayang ini apa ngarai? Wah, harus sembayang di salano. Oke. Sembayang di salano. Gimana? Ya, maka tidak bisa itu. Iki yo haram iki asline. Lek kata cukup iki opo eman? Wis wis. Padahal ketika gak diambil, tetap kalau catatannya dia punya harta 1 juta ya 1 juta. Cuman tidak tahu lewat yang mana. Karena yang haram di stop, tetap hartanya mengejar lewat sini. Nah, ya, jangan sampai meninggalkan sholat gara-gara pekerjaan. Rezeki lek yo masa ora oleh ora masa yo. Jangan sampai lewat jalan haram. Ya, riba, nyolong, pokoknya lewat jalannya. Kenapa? Lek wis wae teko ya teko. Jadi kita santai, melewati hidup itu ya wis lek iya masa ora. Lek ora masa ya. Kayak wiritan ae lek iya masa ora. Lek ora masa iya. Aman kena di India mani kayak stres sampean saiki tambahan. Mari tambah ngaji tambah stres ora tambahan. Oh iki ngilokno iki anjen memang saya dapat takdir diilokno. Kalau saya sabar maka saya dapat pahala. Kalau saya balas ngilokno iki maka saya dapat dosa. Lah iya masa ora oleh ora masa iya. Bahaya itu iki. Bukan untuk diomongkan ya, maksudnya ditaruh di hati. Ya, diingat-ingat. Oh iya sih. Itu hadisnya panjang tapi. Apa itu? Ya, karena ingat yang itu saya hadisnya tambah kapal sendiri. Ya, kalau memang ada tulisannya ada kok. Saya pernah baca hadisnya. Oke, cuman disingkat sama Ustaz Marzuki kayak gitu dulu. Saya yes, masuklah. Enak kalau sudah itu yang ada di pikiran kita ya enak. Jadi ketika habis sholat, kasih tuku rek. Kak. Lek iya masa ora, lek ora masa. Saya pernah gitu, mau ada rezeki di sini, terus tapi saya nggak bisa, saya ada keperluan. Mohon maaf, saya tidak bisa, saya ada keperluan, saya tidak bisa membantu di sini. Ini istilahnya gitulah. Akhirnya, waduh ada rezeki yang tertolak. Saya gini, kalau memang ada tulisan rezeki pasti lewat yang lain. Tak tunggu, bener. Besoknya ada lagi. Oh iya, langsung wis. Yakinnya full dengan kata-kata itu. Le iya masa ora, le ora masa. Jodoh juga sama. Saya ngotot ingin menikah di umur 26. Ayah saya 26 menikahnya, kakak saya 26. Berarti aku 26 bisa nih. 26 ngotot. Ya, set kasih do. Set kasih do sih. Iki gara-gara aku mangene iku apa? Susah jadinya. Iya, jadinya susah iku lek mikire ngono jadinya susah. Iya, insyaallah redaksi hadisnya misalnya gini ya. Jangan mengatakan kok tadi begini pasti begini, gitu ya. Itu kan setan masuk itu loh. Agak lupa fullnya artinya. Tapi katakanlah semua itu memang sudah ada tulisannya, sudah ditakdirkan. Coba aku tak ngomong halus-halus mesti gak sido putus iki. Wah, mesti gak sido ditolak iki, mesti gak sido. Gitu. Jangan, mesti gak ngene gara-gara aku ngomongnya keliru malah gak sido rezeki. Ndak. Wis tulisannya memang gak dapet. Jadi ya, gak susah. Kenapa? Ketika susah setan masuk. Boleh nggak muslim susah? Nggak boleh. Ada di Al-Quran. La tahzan. Ojo susah. Nah, berarti yang susah ini sedang melanggar Al-Quran. Ada yang susah? Nah, maka harus senyum semuanya ya. La tahzan. Jangan susah. Jangan sedih. Okay? Nah, kalau orang muslim, orang mukmin pasti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya nggak susah, ya nggak sedih. Nah, susah itu susah pas apa yang dilakukan, sedih sik ben iki apa ben iku itu mikir yang depan ke kadoan mikir malah susah ya kejeron kok moro
iki ditolak kok moro sing kenalan meneh kok terus aku aduh sampai tuwek gak rapi. Wis kadon nisan, wis kadon itu. Ya, itu setan sudah masuk di situ. Kejauhan akhirnya. Susah. Makanya itu tadi paling enak wiritan nih. Lek iya masuk ora, lek ora masuk iya, lek iya masuk. Enak itu, tenang. Tapi bukan untuk wiritan gitu ya. Maksudnya untuk wiritan di hati maksudnya. Cek penak itu nggih. Hatinya biar tenang. Makanya kita yang penting apa? Yang penting is pokoknya sesuai. Wis aku sesuai kerja kok ngene halal ngene wis sembayang wayang ngene aku pokok mau sing haram sebisa mungkin lek ana sing masuk ternyata haram semoga Allah mengampuni tak ilangno ambek poso tak ilangno ambek sedekah karena saya memang enggak tahu. Lah itu enak wis. Kerjanya maksimal. Tidak mungkin Allah enggak adil. Ada kata-kata seperti ini bagus ini. Saya dulu pernah membaca insyaallah. Kalau orang itu dari kerjanya sregepe ditakdirkan dia sakjakno gajine 5 juta kok dia dibayar mek 2,5 juta lek kerjane iki pantes 5 juta iki bayarannya mek 2,5 juta aduh kemurahan asli ini. Nah maka Allah akan memberi yang 2,5 lainnya ini diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan kesehatan. Itu diganti dengan 5 nikmat yang lain. Makanya jangan aku ki sregep tapi bayaranku sakmene. Jangan takut. Allah tahu, Allah Maha membalas. Kebalikannya, jika orang itu dari kerjanya kok males iki dibayar 2,5 juta asline wong ki pantese 1 juta lek ndelok malese lho iki yo. Gitu ya. Lek ndelok gaene nyelentang ya, wae kerja nyelentang misalnya gitu. Pokoknya wis tahulah ya, malas itu bagaimana? Kok dia dibayar 2,5 tapi pantas aja sampai 1 juta. Maka Allah akan mengambil yang 1,5 dari penyakit, dari kesusahan, dari ini. Karena Allah tahu balasan yang pas. Maka kita paling enak itu apa? Minta atau balasan Allah saja. Jenengan otai sandal, Allah Maha membalas, santai aja. Otai sandal. Terus ada di masjid kata rusuh-rusuh, Allah Maha membalas. Kan gitu. Ngepel, sono balasane kabeh. Gusti Allah iku wis perhitungane cepet kalah kalau kita aja. Iki lek ngepel sakmene iki ajane lek OB iki cocok. Gusti Allah lebih langsung wis tahulah. Ya gitu. Enak. Jadi kita berbuat baik itu jangan karena manusia. Gusti ono hitungane dhewe wisan. Jadi gitu. Enak. Akhirnya kita kerja itu enak. Jadi yang agar dilihat siapa berarti? Agar dilihat Allah. Kalau akan dilihat Allah, Allah Maha membalas. Gak mungkin Allah zalim. Terus regep terus kayak medit enggak mungkin. Terus regep gajinya segitu enggak mungkin. Makanya kalau pingin gajinya naik, lebih sergap lagi. Baik sergap kerjanya, sergap ibadahnya, sergap sedekahnya, sergap puasanya. Lah sergap ini pasti semakin sergap semakin apa? Semakin banyak tabungannya. Semakin malas ya semakin sedikit. Tinggal kita. Makanya semuanya tergantung kita. Halal haram tergantung kita. Rezeki sudah ditentukan. Mungkin itu karena waktunya sudah habis. Kode. Jadi kalau orang delok ijame kode. Ya potat mari-mari iki. Ya pokok kode itu biasanya semoga semuanya nanti bisa mengamalkan. Amin. Bantre kode iki wong kode. Atau ini kode juga ya. Maka karena sudah banyak kode maka saya akhiri pas jam 9. Semoga menjadi ilmu bermanfaat, semoga kita bisa mengamalkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Dimatikan dulu aja. Sudah dimatikan? Tahu.
Sampai lupa mau tak minumi. Oh.